Halo, selamat siang anak-anak. Siang hari ini kita akan belajar bersama pada materi toleransi beragama, masih dalam rangkaian kegiatan MPLS yang sudah anak-anak lakukan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Rabu. Materi hari ini berkaitan dengan toleransi beragama, namun terlebih dahulu Ibu ingin mengucapkan selamat kepada anak-anak semuanya, karena anak-anak hari ini merasa berbahagia sudah diterima di SMA Negeri 1 Ceper dengan perjuangan yang luar biasa. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan untuk materi yang pertama. Kita akan belajar berkaitan dengan pengertian toleransi beragama. Seperti anak-anak ketahui bahwa di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tentu saja dengan adanya 6 agama yang ada di Indonesia, masing-masing itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, memiliki cara beribadat yang berbeda-beda. Sehingga ketika karakteristiknya berbeda, cara beribadahnya berbeda, maka setiap warga negara Indonesia harus menghormati masing-masing pemeluk agama tersebut. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan pengertian toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap individu yang dilakukan dalam menghormati dan menghargai keyakinan dan kepercayaan seorang individu lainnya yang berbeda, dengan mengedepankan asas-asas kemanusiaan bukan pada keyakinan. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi berkaitan dengan fungsi toleransi beragama. Fungsinya itu ada 4, nanti masing-masing akan Ibu jabarkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang pertama adalah toleransi beragama itu berfungsi untuk mencegah perasaan yang berorientasi pada ego. Ego ini merupakan anugerah dari Tuhan, jadi setiap individu itu memiliki perasaan egois. Namun bagaimana dari masing-masing individu itu bisa mengelola egonya masing-masing sehingga tercapai kehidupan yang rukun dalam beragama. Itu yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua adalah toleransi beragama itu bisa mencapai mufakat bersama. Mufakat ini biasanya terjadi pada saat proses bermusyawarah ketika kita menyelesaikan berbagai permasalahan. Ketika kita menghadapi permasalahan yang kita munculkan itu egonya, maka masalah itu tidak akan selesai. Sehingga ketika muncul permasalahan, maka yang kita cari adalah solusi atau jalan tengahnya dengan melalui musyawarah yang pada akhirnya nanti akan dicapai kata mufakat. Itu fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga adalah toleransi beragama itu ternyata bisa meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri individu atau diri seseorang. Nah, ini penting anak-anak, nasionalisme ini memang harus kita kembangkan agar perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing individu, baik itu perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, itu bisa kita hindari sehingga bisa tercapai suatu kerukunan. Kemudian yang terakhir adalah toleransi beragama itu bisa mempersatukan setiap perbedaan. Perbedaan itu tidak bisa kita hindari anak-anak, masing-masing itu mempunyai karakteristik yang berbeda, mempunyai sifat yang berbeda, agamanya berbeda, warna kulitnya berbeda, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana perbedaan-perbedaan itu bisa kita satukan sehingga bisa sebagai kekuatan bagi bangsa Indonesia. Berikutnya kita akan belajar berkaitan dengan manfaat toleransi beragama. Manfaat yang timbul dari adanya toleransi beragama ini sangatlah beragam, banyak sekali, terutama bagi negara yang banyak memiliki aliran kepercayaan dan agama seperti negara kita Indonesia. Adapun manfaat yang dapat diambil dari adanya sikap toleransi beragama, ini Ibu berikan 5 saja. Yang pertama, terhindar dari adanya perpecahan antara umat beragama.
Tentu saja kita semua tidak menginginkan bangsa Indonesia yang sudah bersatu ini menjadi terpecah belah hanya karena perbedaan agama. Oleh karena itu anak-anak, sekali lagi Ibu menyampaikan bahwa perbedaan itu memang ada, tetapi yang berbeda itu tidak usah kita jadikan masalah. Justru dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, kita jadikan semangat agar bangsa Indonesia ini semakin kokoh dan semakin kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaat toleransi beragama adalah bisa memperkuat tali silaturahmi antar umat beragama. Perbedaan merupakan salah satu hal yang menjadi masalah utama dalam timbulnya konflik. Konflik itu sama dengan masalah. Ketika sudah ada konflik, sudah ada masalah, maka efek berikutnya adalah perpecahan. Tadi saya sudah menyampaikan kepada anak-anak bahwa jangan sampai yang namanya perbedaan itu menjadi sumber dari adanya perpecahan bangsa kita. Ini jangan sampai. Sehingga yang kita butuhkan adalah sikap toleransi, kemudian kita selalu menjaga silaturahmi, baik itu yang agamanya sama, apalagi yang agamanya berbeda. Manfaat yang ketiga adalah memperkokoh persatuan bangsa. Sebagai warga negara yang memegang teguh persatuan, menjaga keamanan, ketertiban, serta stabilitas nasional dari sebuah negara merupakan hal yang sangat diperlukan dalam mensukseskan program yang telah dirancang oleh pemerintah. Jadi intinya apa? Persatuan itu penting. Kalau kita sudah bersatu, guyub rukun, maka kita bisa menjalankan program-program yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kalau berkaitan dengan negara, negara itu punya program atau punya rencana. Ketika kita bersatu, maka program atau rencana yang sudah disusun oleh pemerintah itu bisa kita jalankan dengan baik. Itu manfaat yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, manfaat yang keempat adalah dengan adanya toleransi beragama, maka akan tercipta keteraturan dan keharmonisan. Nah, anak-anak harus tahu bahwa manusia itu bisa sebagai makhluk sosial, bisa juga sebagai makhluk ekonomi. Ketika manusia itu sebagai makhluk sosial, maka manusia itu hidup di masyarakat. Padahal kehidupan di masyarakat itu tentu banyak sekali perbedaan. Sehingga apa yang diperlukan di sini? Yang diperlukan adalah yang pertama adalah sikap toleransi. Tidak mengedepankan perbedaan, tetapi perbedaan-perbedaan itu kita jadikan sumber kekuatan. Kemudian manfaat yang terakhir adalah bisa memperkuat tingkat keimanan diri. Anak-anak menjaga kerukunan antar umat beragama itu dapat menghindari konflik. Sehingga kalau tidak ada konflik, semuanya bersatu padu, maka seluruh rencana program pembangunan dari pemerintah itu bisa kita laksanakan dengan lancar. Prinsip-prinsip toleransi beragama. Prinsip itu sama dengan pedoman atau patokan bagaimana kita melakukan toleransi beragama. Ada 3 prinsipnya. Yang pertama adalah terbuka dalam menerima perbedaan. Artinya kita itu harus memang legowo, kita itu memang harus terbuka, kita memang harus menyadari bahwa sampai kapanpun perbedaan itu akan selalu ada. Namun yang kita mengerti, yang kita harus pahami adalah jangan sampai perbedaan-perbedaan itu menimbulkan pertentangan atau menimbulkan permusuhan, bahkan menimbulkan perpecahan bagi negara kita. Itu jangan sampai. Jadi sekali lagi kita harus terbuka, kita harus legowo, kita harus menyadari bahwa memang perbedaan itu ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, kita itu harus menghormati eksistensi agama lain. Misalnya, saudara-saudara kita yang beragama Islam itu merayakan hari besarnya. Misalkan mengadakan pengajian dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha.
Nah, karena kita sebagai masyarakat yang memegang toleransi beragama, maka tidak ada salahnya kalaupun kita membantu mempersiapkan acara-acara tersebut. Ini sebagai bentuk dari toleransi beragama. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan dalam memeluk agama. Ini prinsip yang ketiga. Yang namanya kebebasan dalam memeluk agama anak-anak ternyata di negara kita itu dijamin oleh undang-undang. Jadi setiap warga negara Indonesia bebas untuk menentukan agama apa yang diyakini. Itu yang Ibu sampaikan kaitannya dengan prinsip-prinsip toleransi beragama. Untuk yang berikutnya anak-anak, ini materi yang terakhir dan nanti ada sedikit evaluasi dari Ibu. Silakan anak-anak perhatikan. Ibu akan menyampaikan satu contoh toleransi beragama yang kebetulan terjadi di Indonesia. Ternyata anak-anak pada tanggal 9 Maret 2015 itu ada satu tanggal yang bersejarah dan memang perlu kita ingat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena di tanggal 9 Maret 2015 untuk pertama kalinya umat Hindu dan umat Muslim Bali berkumpul secara bersama-sama dalam satu tempat untuk beribadah secara tertib dan hikmat tanpa sedikit pun ada gangguan dan provokasi. Pada tanggal itu anak-anak umat Hindu di Bali itu melaksanakan ibadah untuk memperingati Hari Raya Nyepi. Kebetulan juga pada tanggal itu terjadi gerhana matahari. Sehingga bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam, gerhana matahari ini ada satu bentuk ibadahnya yang kita sebut sebagai sholat gerhana matahari. Sehingga apa yang terjadi pada waktu itu? Antara umat Hindu di Bali dengan umat Islam di Bali, mereka di tempat yang sama secara bergantian, secara hening, itu melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Umat Hindu merayakan Nyepi dengan tertib, dengan hening. Setelah selesai ibadahnya untuk perayaan Nyepi itu, lalu umat Islam beribadah untuk salat gerhana matahari juga dengan tertib. Ini merupakan salah satu contoh atau sikap toleransi beragama yang ternyata terjadi di negara kita. Nah, kemudian anak-anak, Ibu memberikan satu contoh saja. Untuk contoh yang lainnya, Ibu berikan tugas atau evaluasi kepada anak-anak. Tugasnya apa? Ada dua tugas. Yang pertama adalah silahkan anak-anak mencari contoh-contoh toleransi beragama yang ada di masyarakat dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, sebagai tugas atau sebagai evaluasi. Kemudian yang kedua, Ibu ingin anak-anak menceritakan, nanti ditulis saja pada kertas. Silakan anak-anak bercerita bagaimana toleransi beragama yang ada di lingkunganmu masing-masing. Itu anak-anak tugasnya. Selamat mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai, silakan anak-anak kumpulkan.